Sobat Skacatra. Nah, kita kembali lagi nih di podcast SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Nah, kembali lagi bersama saya dengan Ana. Kali ini kita podcastnya dari Fly Bali Heliport di Ungasan, Melasti. Jadi kita di sini sambil refreshing sama Bapak tamu kita yang sangat spesial, namanya Bapak Eko Daryono ya Pak. Bapak ini adalah sebagai Vice President of Human Capital di PT Dirgantara Indonesia. Jadi PTDI, siapa sih yang nggak tahu PTDI? Pabrik pesawat terbesar di Indonesia milik BUMN ya Pak ya, milik negara Indonesia seperti itu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah panas-panasan ya kita di sini di Ungasan ini Pak. Iya. Jadi sebelahan sama pantai gitu ya Pak ya. Tadi udah jalan-jalan kemana aja Pak? Sudah ke pantai apa namanya? Melasti. Bagus itu pantainya. Kepala sekolah sama Pak Heri juga ya Pak ya. Betul. Nah, walaupun panas-panasan udah kalah sama bagus pantainya Pak. Iya. Oke. Nah, di sini kita akan bincang-bincang seru gimana sih sebenarnya siswa-siswa kita di PT Dirgantara Indonesia. Nah, sebelumnya kita ulik dulu sebenarnya gimana sih Pak menurut Bapak perkembangan dunia pendidikan itu di bidang penerbangan itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau sekarang sih sudah agak lumayan ya. Jadi kalau dulu ingat saya itu masih sedikit sekali, terutama untuk yang SMK penerbangan ya. Itu hanya ada satu kalau nggak salah di Bandung, SMK 12. Tapi sekarang perkembangannya udah mulai banyak, walaupun nggak sebanyak SMK yang umum ya. Nah ini makanya kami senang ini di Bali ada Cakra Nusantara yang khusus memang SMK penerbangan. Bagi kami ini sangat berharga karena PTDI itu kan butuh skill yang kompetensi yang khusus di bidang penerbangan. Jadi makanya kita perlu calon-calon karyawan fresh recruitment itu yang memang sudah mumpuni, sudah dibekali dengan ilmu-ilmu teknik penerbangan. Harapannya memang makanya kita mengadakan kerjasama dengan Cakra Nusantara karena kita melihat bahwa Cakra Nusantara ini menjadi sumber dari nanti tenaga kerja PTDI ke depan. Iya. Ya. Karena kalau SMK umum kan kita lebih banyak mendidik dulu ya, lama mendidiknya itu nggak gampang. Jadi kalau SMK itu 2-3 tahun tuh belum bisa jadi operator atau mungkin bisa bekerja langsung di industri penerbangan, jadi butuh waktu lama. Nah kita terbantu dengan adanya SMK penerbangan ya, khususnya di Cakra Nusantara ini. Jadi mereka lebih siap pakailah gitu ya di industri kami, seperti itu. Wah, jadi kalau seperti itu keadaannya berarti prospek kerjanya lumayan ya Pak ya? Iya. Jadi nggak hanya industri kan, sekarang banyak airliner juga, banyak maintenance juga. Jadi saya pikir kalau memang khusus seperti Cakra Nusantara yang khusus di penerbangan, itu potensinya sangat luas ya. Bisa di industri seperti di PTDI, kemudian di banyak perusahaan maintenance, kemudian banyak airliner kan banyak juga ya, mereka butuh maintenance juga. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi ini nanti semuanya kembali normal dan airliner jalan lagi, industri jalan lagi, maintenance pasti banyak, kebutuhan tenaga kerja untuk bidang-bidang ini pasti sangat terbuka lebar. Benar sekali. Dan nggak jauh-jauh juga ya Pak ya, tadi kita udah ketemu langsung sama alumni ya Pak ya, yang di sini kerja di heliport ini. Jadi salah satu apa namanya tempat heliport ini yang kita akan terbang naik heli ini nanti, itu ada ada dua alumni kami yang sudah bekerja di sini seperti itu Pak. Jadi nanti lebih gampang gitu ya Pak ya, untuk prospek kerja juga baik, nggak hanya di pesawat, bisa di helikopter dan seperti itu. Ke depan kayak PTDI kan sekarang mengembangkan 219 ya, itu kan tujuannya untuk perintis. Jadi nanti pasti ada tempat-tempat wisata baru, mungkin operator baru di daerah-daerah terpencil yang itu juga membutuhkan SDM yang banyak juga gitu ya. Seperti itu Mbak. Ya, apalagi sekarang kan program pemerintah udah mulai masuk pelosok ya Pak ya, udah membangun pelosok seperti itu. Kalau nggak pakai
moda penerbangan ya susah ya Pak susah, ya. ya. Seperti itu. Jadi Ya. prospek kerjanya tinggi seperti itu Tinggi ya Pak sebenarnya. ya. Tinggi sebenarnya apalagi ke Ya. depannya. Ya tinggal meningkatkan kemampuan ya. Betul. Itu kembali lagi ke siswanya. Dia bagaimana belajar supaya menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk nanti mempersiapkan masuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi mereka kalau lebih siap pasti juga peluangnya lebih besar. Tentunya harus kompeten dulu ya Oh Pak iya, ya. harus kompeten kan. Dan tersertifikasi karena Ya. Nah, kalau dengan sertifikasi itu nilai plus lagi nih. Karena untuk mendapatkan itu kan juga lumayan susah ya. iya Pak. Dan industri kadang-kadang tidak cukup waktu untuk melakukan training sertifikasi Iya, karena benar. kita butuhnya udah siap pakai gitu. Siap pakai. Seperti itu ya. Nah itu, jadi di SMK Penerbangan itu kalian juga bisa nanti mendapatkan yang namanya sertifikasi kompetensi. Apapun jurusan kalian, itu di sini kita sudah tersertifikasi kompetensi Iya. BNSP Pak. Jadi mau jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara, Iya. mau teknik transmisi atau jadi teknisi atau yang lebih kita kenal dengan airframe power plant atau electrical avionik. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saat kalian ingin melamar pekerjaan ya udah tunjukin aja Iya. pendamping ijazahnya seperti Iya. itu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya ijazah, punya sertifikasi kompetensi, udah pastilah udah dipertimbangin ya Pak ya, Dipertimbangkan. pasti Jadi dipertimbangkan. prioritas lah itu pasti ya. Prioritas, Oh, bukan dipertimbangkan lagi. Prioritas itu. Prioritas garis bawah. Iya. Seperti itu berarti Iya. ini bocoran nih dari kepala divisi SDM loh. Vice President of Human Capital di PT Dirgantara Indonesia. Jadi kalau adik-adik, terutamanya alumni-alumni SMK Penerbangan nih, jangan ragu lagi buat sekolah di vokasi penerbangan gitu ya Iya. Pak ya. Iya. Sudah pasti, apalagi di Cakra Nusantara sudah pasti tersertifikasi BNSP. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, ini saya mau tanya-tanya nih Pak, Ya. ada bocoran nggak sih Pak dari timnya Bapak di SDM gitu? Mungkin dari Pak Heri mungkin bocorannya ya. Gimana sih anak-anak kita di sana? Mungkin dikasih review sedikit. Ya. Saya tidak melihat langsung ya, karena itu di lapangan. Tapi Betul. laporan yang kami terima, Laporan. anaknya itu memiliki kemauan yang kuat, disiplin ya, yang pernah terutama PKL yang di PTDI, disiplin, kemudian mempunyai kemauan kuat untuk belajar, kemudian jadi dan secara kompetensi masuk gitu ya ke industri ya. Jadi Betul. mereka kan terjun langsung ke tempat-tempat pekerjaan ya. Laporan dari usernya itu memang kemampuannya, kompetensinya sangat bagus gitu. Ini yang perlu ditingkatkan lagi, perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jadi karena sekarang kan persaingan itu kan semakin ketat. Jadi kalau tidak unggul, mempunyai kompetensi yang lebih dibanding yang lain ya, nah nanti kurang. Tapi makanya harus ditingkatkan lagi kemampuan untuk berkompetisinya lebih bagus lagi. Iya, seperti itu luar biasa sekali ya. Kita Iya. kalau dari diingat-ingat Pak, dari angkatan 1 Ya. ya sampai karena pandemi ini Ya. sih baru berhenti ya Pak ya. Ya. Dari angkatan 1 sampai angkatan 4 ya kalau Ya. nggak salah, itu kita praktik terus Pak di Ya. sana seperti Ya. itu. Jadi anak-anak kita juga senang banget bisa praktek di PTDI. Ya. Kapan lagi gitu loh di pusatnya produksi dan maintenance pesawat di Indonesia, ini punyanya Pak Habibie kalau nggak salah ya Pak ya. Ya seperti itu. Nah jadi buat kalian jangan ragu lagi buat sekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara seperti itu. Jadi kalian selain mengenal lebih awal bagaimana dunia penerbangan, bagaimana pesawat itu ya Pak ya. Jadi nanti kalian lebih siap, seperti katanya Pak Eko tadi, kita pakai yang orang atau SDM yang siap pakai kayak gitu betul. ya Pak ya. Kalau nggak siap pakai ya capek juga industri Oke. ngajarin lagi Iya, dari awal, karena kan pekerjaan di industri nggak cuma ngajarin siswa begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita juga harus langsung terjun, harus bisa seperti itu. Iya. Dan pasti bisa, Pasti bisa. karena di SMK Penerbangan kalian akan diajari dari nol. Iya. Jadi kalian harus masuk di sini nggak perlu punya basic penerbangan. Iya. Jadi kita akan mengajari dari nol seperti itu. Nah itu tadi bincang-bincang seru kita karena Pak Eko mau flight sebentar lagi, kita harus briefing ya Pak ya. Biar nggak panas-panas juga di sini. Jadi buat kalian yang pengen tahu info tentang SMK Penerbangan, jangan lupa
terus scroll di channel YouTube kita di SMK Penerbangan Cakra Nusantara Pusat Keunggulan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, dan juga share. Jadi kalian bisa membagikan info-info penting atau info-info seru dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Nah, itu tadi saya ucapkan makasih banyak untuk Bapak. Semoga flightnya lancar hari ini dan menyenangkan seperti itu, Pak. Amin. Jadi Bapak ke Bali untuk kembali. Jadi kami akan selalu membuka diri untuk kedatangan Bapak di sini. Siap. Oke, terima kasih Sama-sama, Bapak. Pak. Selamat siang.